Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau dibaca. Menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan disebut sebagai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, jin, ataupun setan, dan ataupun malaikat. Kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, mukjizat berarti melemahkan atau segala sesuatu yang melemahkan. Istilah Al-Quran dinamakan dengan ayat atau burhan yang berarti tanda bukti. Adapun bentuk-bentuk kemukjizatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemukjizatan yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib yang dibawa oleh Al-Quran yang kemudian terjadi sesuai dengan kabar tersebut. Yang kedua, kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek susunan dengan kata ibrah uslub atau ijaz al-bayani. Yang ketiga, kemukjizatan ilmiah atau ijaz al-ilmi, yaitu petunjuk dan isyarat atas ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada validalitas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kesatu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalan mutawatir dan tidak ada yang dapat menggantinya karena Allah telah menjaganya dan menjaminnya sehingga menguatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya kesohihan penisbahan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diperkuat oleh dalil rasio yang kuat. Artinya, jika Al-Quran bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan banyak perbedaan dan kesimpangan di dalamnya. 3. Al-Quran merupakan mukjizat yang terus lestari sepanjang masa, baik lafal maupun redaksi, bahkan substansinya tidak ada yang mampu menghadapi tantangan Al-Quran satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan yang keempat, dengan adanya keyakinan yang mendalam terhadap eksistensi sebagai kitab terakhir, paling lengkap dan sempurna, maka mengambil ajaran yang terdapat di dalamnya, baik akhlak maupun akidah serta etika yang harus diikuti. 2. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertiannya, menurut para pakar ilmu hadis, hadis mempunyai beberapa sinonim yaitu sunnah, kabar, dan asar menurut Abu Al-Baqa. Secara etimologi, kata hadis berasal dari kata benda isim atau hadis yang diartikan al-ihbar yang berarti penderitaan, kemudian menjadi cermin nama suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran secara kandungan global. Secara garis besar ada 4 makna fungsi penjelasan hadis terhadap Al-Quran. A. Bayan takfir, yaitu hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan Al-Quran. B. Bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran, dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Ada 3 penjelasan yang diberikan oleh hadis tersebut, yaitu 1. Tafsir al-mujamal. Hadis memberikan penjelasan secara rinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. 2. Tafsir al-aman. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum atau juga disebut sebagai bayan tasis. 3. Takdir al-mutlak. Hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat mutlak, kemudian ditasis dengan hadis yang khusus. C. Bayan naksi, yaitu hadis menghapus atau menaksi hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. D. Bayan tasri, yaitu hadis menciptakan hukum syariat tasri atau aturan-aturan yang belum dijelaskan oleh Al-Quran.
Kitab-kitab hadis yang dipedomani. Al-Qismi mengutip dari Ad-Dahlawi dalam Al-Hujjah Al-Balighah membagi derajat kitab-kitab hadis menjadi 4 tingkatan, yaitu kitab-kitab sahih adalah kitab-kitab hadis yang paling sahih seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. B. Kitab-kitab sunan adalah kitab-kitab hadis yang berasal dari 4 sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. C. Kitab-kitab musnad adalah kitab-kitab yang berasal dari 4 sunan, yaitu musnad. D. Kitab-kitab hadis yang ain seperti kitab Asy-Syakir Ad-Dayuni. 3. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad etimologis berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Syarat-syarat melakukan ijtihad. A. Mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun menurut istilah syariah. B. Mengetahui hadis hukum baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syara. C. Mengetahui ayat atau hadis yang telah dimansukh, telah dibatalkan atau diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengetahui ayat atau hadis menaskh atau mengganti. D. Mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma menyangkut hukum dan tempatnya. E. Mengetahui seluk beluk qiyas. F. Menguasai bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. G. Mengetahui ilmu ushul fikih. H. Mampu menangkap tujuan syariat atau merumuskan suatu hukum. Fungsi ijtihad. A. Untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai tingkat hadis mutawatir. B. Sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak tegas sehingga secara langsung tidak dapat dipahami kecuali dengan ijtihad. C. Untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, istishhad, dan masyhad. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum. A. Untuk menjawab problematika kehidupan manusia yang muncul setiap saat yang tidak ditemukan hukum bakunya dalam Al-Quran dan hadis. B. Islam sangat menghargai peran aksi dalam menyelesaikan permasalahan asalkan tidak menyimpan dan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. A. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kesepakatan seluruh mujtahid tentang hukum syar'ah ini belum ditentukan hukumnya sebagai Rasulullah SAW wafat berpegang pada hasil ijma diperbolehkan berdasarkan Quran Surat An-Nas ayat 4 surat ke-59. Setiap muslim di samping perintahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga harus taat kepada yang mempunyai keahlian di bidangnya, termasuk para qiyas. Menurut istilah, qiyas merupakan menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada.
hukumnya karena di antara keduanya ada persamaan ilat sebab-sebab. Hukum ta'lif. Hukum ta'lif disebut juga hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukhalaf atau orang mukmin, muslim, baligh dan berakal sehat. Dan konsekuensi yang diterapkan pembagian hukum ta'lif. Hukum ta'lif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Wajib. Wajib adalah suatu keharusan, pengertian adalah segala perintah Allah yang harus segera dilaksanakan. Adapun macam-macam wajib antara lain 1. Wajib syar'i. Wajib syar'i adalah suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sebaliknya jika tidak dikerjakan terhitung dosa. 2. Wajib akli. Wajib akli adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. 3. Fardu ani. Fardu ani adalah suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap muslim, antara lain sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. 4. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah suatu ketetapan apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. 2. Sunnah. Sunnah adalah perkara apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. 3. Haram. Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya atau harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. 4. Makruh. Makruh adalah suatu hal yang tidak disukai atau diinginkan, akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan berpahala. 5. Mubah. Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Kedudukan hukum taklif. A. Sangat penting menepati kedudukan kedua setelah akidah. B. Inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir periode Mekah dan selama di Madinah. C. Sebagai petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Fungsi hukum taklif. A. Mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. B. Mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. C. Sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hikmah hukum taklif. A. Semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai tingkatan masing-masing. B. Peningkatan diri dalam beribadah dan amal soleh. C. Manusia mengetahui konsekuensi dari amal dan perbuatannya sehingga lebih berhati-hati. D. Hidup tentram dan tenang karena telah menjalankan kewajiban. E. Meningkatkan keimanan dalam hablum minallah dan hablum minannas. Penerapan hukum taklif ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengetahui konsekuensi dari hukum taklif, diharapkan umat manusia atau umat muslim mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun beribadah, rajin, belajar, jujur, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengerjakan semua yang menjadi kewajiban dan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan sehingga membawa bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Juga tidak lupa menjauhi semua yang dilarang dan membawa malapetaka bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Intinya, yang wajib dan sunnah dikerjakan dan yang haram dan makruh ditinggalkan. Menampilkan perilaku yang sejalan dengan hukum taklif. Sifat dan perilaku yang dapat diambil dari belajar hukum taklif adalah: A. Melaksanakan hal yang wajib dan sunnah, misalnya terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. B. Meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh yang dapat membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. C. Banyak meningkatkan ibadah, baik ibadah muqaddah maupun ghair muqaddah.